Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Asila Maharani Arif dengan NIM 14014211182 akan mempresentasikan materi mengenai mekanika dan kinematika yang terdiri dari acuan, kecepatan, percepatan gerak. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama, mekanika. Mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai gerak yang bekerja pada suatu benda. Mekanika sendiri dapat terbagi menjadi sub-sub pokok materi yang terdiri atas statika, kinematika, dan dinamika. Jadi mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai gerak benda. Gerak benda sendiri memiliki beberapa macam dan dipelajari ke dalam sub-sub pokok materi mekanika, yaitu statika, kinematika, dan dinamika. Untuk sub-sub tersebut memiliki beberapa pengertian dan perbedaan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai statika. Jadi, statika merupakan cabang mekanika yang mempelajari mengenai benda diam. Sedangkan kinematika merupakan cabang mekanika yang mempelajari mengenai benda bergerak. Sedangkan dinamika merupakan cabang mekanika yang mempelajari mengenai gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya. Tentu dari ketiga ini gerak benda berdasarkan sebab yang berbeda-beda. Statika merupakan gerak benda yaitu benda diam, sedangkan kinematika yaitu benda bergerak, dan dinamika yaitu benda bergerak yang dipengaruhi dengan gaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep gerak. Konsep gerak terjadi jika suatu benda mengalami perpindahan kedudukan pada panjang lintasannya yang berubah terhadap jarak waktu titik acuan, menghasilkan waktu kecepatan yang berubah menjadi gerak lurus, dan menghasilkan waktu kelajuan yang menghasilkan percepatan gerak lurus berubah beraturan. Pada konsep gerak ini terdapat beberapa unsur pendukung, yaitu acuan, kecepatan, serta percepatan suatu benda. Jadi dalam gerak terdapat beberapa unsur pendukung agar suatu gerak itu dapat terjadi. Nah, pada gerak sendiri terdapat kedudukan pada lintasan panjang yang berubah, maka akan menghasilkan waktu kecepatan. Sedangkan pada kelajuan menghasilkan percepatan gerak lurus yang berubah beraturan. Kemudian kerangka acuan. Kerangka acuan merupakan perspektif dari mana suatu sistem diamati, sehingga memberikan suatu koordinat relatif terhadap seorang pengamat. Terdapat dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan inersia atau tidak mengalami percepatan gerak, dan kerangka acuan non-inersia yang mengalami percepatan gerak. Jadi dalam kerangka acuan sendiri, itu tergantung bagaimana sudut pandang suatu orang memperlihatkannya. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa orang berwarna biru akan berbeda hasilnya dengan orang yang berwarna orange. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu yang memiliki besaran meter per sekon. Kecepatan dikatakan sebagai proses perpindahan benda dalam selang waktu, sedangkan jarak yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu disebut kelajuan, yaitu merupakan besaran skalar. Terdapat jenis kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata, kecepatan asilasi, dan kecepatan rambat gelombang. Kecepatan sendiri memiliki rumus yaitu jarak antara A dan B dibagi dengan waktu tempuh. Nah, waktu tempuh mobil ini untuk dari A sampai ke titik B. Selanjutnya, percepatan. Percepatan atau
akselerasi merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu dengan satuan meter per sekon kuadrat. Percepatan merupakan besaran vektor sehingga memiliki besaran dan arah. Gaya yang bekerja dalam percepatan sama dengan hasil kali massa objek dengan percepatannya. Nah, dapat dilihat dalam gambar di sebelah ini, percepatan disimbolkan dengan A kecil dengan rumus sigma V per sigma T. Nah, jadi total jarak dibagi dengan total waktu. Percepatan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah besaran dan memiliki arah. Dapat berupa ke Y ataupun ke X. Selanjutnya, gerak. Gerak adalah suatu customized organization yang digunakan untuk menjelaskan aksi, dinamika, atau terkadang gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap acuan atau posisi tertentu. Suatu benda dikatakan bergerak bila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Konsep mengenai gerak yang dirumuskan dan dapat dipahami saat ini didasarkan pada kajian Galileo dan Newton. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak disebut mekanika. Mekanika terdiri dari kinematika dan dinamika. Nah, jadi gerak ini merupakan suatu perpindahan suatu benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti burung terbang, daun jatuh, dan hal-hal lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.